Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Nutri Fadila dari Teknik Elektro dengan NIM akhir 04 dari RL23 yang akan membahas materi tentang unit 8, yaitu rangkaian resonansi. Jadi rangkaian resonansi terjadi dalam rangkaian seri ketika frekuensi supply menyebabkan tegangan di L dan di C menjadi sama dan berlawanan dalam fasa. Dalam rangkaian RLC seri terdapat titik frekuensi di mana reaktansi induktif induktor menjadi sama nilainya dengan reaktansi kapasitif kapasitor. Dengan kata lain, XL sama dengan XC, jadi sama. Titik di mana hal ini terjadi disebut titik frekuensi resonansi dari rangkaian. Rangkaian resonansi seri adalah satu rangkaian terpenting yang digunakan dalam rangkaian listrik dan elektronik. Mereka dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti pada filter listrik AC, filter kebisingan, dan juga rangkaian penyetelan radio dan televisi. Menghasilkan rangkaian penyetelan yang sangat selektif untuk menerima keseluruhan frekuensi yang berbeda. Pertimbangan rangkaian RLC, resistor, induktor, kapasitor, seri sederhana. Di bawah ini, berikut adalah gambarnya. Jadi rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor dihubungkan secara seri. Untuk mendefinisikannya sebagai berikut. Jadi kalau XL itu sama dengan 2pi, L sama dengan omega L. Reaktansi kapasitif, XC sama dengan 1/2V, FC sama dengan 1/omega C. Nah, jika XL sama dengan XC, rangkaian induktif. Jika XL sama dengan rangkaian kapasitif. Lanjut ke dari persamaan di atas, untuk reaktansi induktif, jika frekuensi atau induktansinya ditingkatkan, nilai reaktansi induktif keseluruhan induktor juga akan meningkat ketika frekuensi mendekati tak terbatas. Reaktansi induktor juga akan meningkatkan menuju tak terbatas dengan elemen rangkaian bertindak seperti rangkaian terbuka. Namun, ketika frekuensi mendekati 0 atau DC, reaktansi induktor akan berkurang menjadi 0, yang menyebabkan efek sebaliknya bertindak seperti korsleting. Ini berarti bahwa reaktansi induktif adalah proporsional terhadap frekuensi dan kecil pada frekuensi rendah dan tinggi pada frekuensi lebih tinggi, dan ini ditunjukkan dalam kurva berikut. Ini adalah gambarnya. Gambar dari reaktansi induktif terhadap frekuensi. Jadi grafik reaktansi induktif terhadap frekuensi adalah kurva garis lurus. Nilai reaktansi induktif dari sebuah induktor meningkat secara linear seiring dengan meningkatnya frekuensi yang melintasi induktor. Oleh karena itu, reaktansi induktif adalah positif dan berbanding lurus dengan frekuensi. Hal ini yang sama juga berlaku untuk rumus reaktansi kapasitif di atas, tetapi secara terbalik. Jika frekuensi atau kapasitansi ditingkatkan, keseluruhan reaktansi kapasitif akan berkurang. Ketika frekuensi mendekati tak terbatas, reaktansi kapasitor akan berkurang menjadi 0, sehingga elemen rangkaian bertindak seperti konduktor sempurna atau 0 ohm. Lanjut. Ini juga berarti bahwa reaktansi kapasitif adalah terbalik dengan frekuensi untuk tiap nilai kapasitansi yang diberikan dan ditunjukkan di bawah ini. Jadi kalau reaktansi kapasitif itu dia berbanding terbalik dengan reaktansi induktif. Jadi dia gambarnya itu menurun. Nah, grafik reaktansi kapasitif terhadap frekuensi adalah kurva hiperbolik. Nilai reaktansi dari sebuah kapasitor memiliki nilai yang sangat tinggi pada frekuensi rendah, tetapi dengan cepat berkurang dengan meningkatkan frekuensi. Oleh karena itu, reaktansi kapasitif negatif dan berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah,
kita dapat melihat bahwa nilai-nilai resistansi ini tergantung pada frekuensi supply. Pada frekuensi yang lebih tinggi, XL tinggi, dan pada frekuensi rendah, XC tinggi, maka harus ada titik frekuensi di mana XL sama dengan XC dan ada. Nah, ini adalah frekuensi resonansi secara seri. Jadi bentuknya gabungan antara induktif dan kapasitif, jadi membentuk gambar seperti ini. Kan tadi kan induktif tuh bergeraknya secara lurus dan kapasitif itu menurun tadi gini dan menjadikan gambar ini. Dan resonansi listrik terjadi dalam rangkaian AC ketika dua reaktansi yang berlawanan dan sama membatalkan satu sama lain sebagai XL dan XC. Dan titik pada grafik di mana ini adalah dua kurva reaktansi saling bersilangan dalam bentuk yang kompleks. Frekuensi resonansi adalah frekuensi di mana total impedansi rangkaian RLC seri menjadi murni atau nyata dan tidak ada impedansi imajiner. Apa sih impedansi itu? Impedansi dalam rangkaian resonansi seri, rangkaian kurva impedansi yang bentuknya hiperbolik dan dirinya sendiri. Tetapi ketika reaktansi induktif mendominasi, rangkaian kurva adalah non-simetris karena respon linear dari XL, dapat mencatat bahwa impedansi rangkaian pada resonansi minimum, maka akibatnya admitansi atau penerimaan rangkaian harus pada maksimum, dan salah satu karakteristik dari rangkaian resonansi seri adalah bahwa admitasi sangat tinggi, tetapi ini juga menjadi hal yang buruk karena nilai resistansi yang rendah pada resonansi berarti bahwa arus yang dihasilkan yang mengalir melalui rangkaian mungkin sangat tinggi. Kita ingat dari rangkaian RLC bahwa tegangan kombinasi seri adalah jumlah fasor dari VR, VL, dan VC. Dan membatalkan dua tegangan yang mewakili VL dan VC juga harus berlawanan dan sama nilainya. Dengan demikian, membatalkan satu sama lain karena dengan komponen murni, tegangan fase diambil pada 90 derajat dan min 90 derajat masing-masing. Nah, di sini adalah rangkaian dari percobaan yang kedua, yang dimana rangkaian RR, L, dan C-nya itu dihubungkan secara paralel. Nah, kita run aja. Ininya ubah dulu ke 500. Oke, sekarang. Maka hasilnya adalah 4,140 mikroampere dan 2,57 miliampere dan 2,57 miliampere. Terus bagaimana bentuk gelombangnya? Gelombangnya kita off-kan dulu. Ya, lanjutkan. Ini adalah rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian RLC secara paralel, yang dimana beban R, L, dan C-nya dihubungkan secara paralel. Dan jika sudah dibuat rangkaian seperti ini, maka kita langsung run aja atau aktifkan simulation. Nah, setelah kita run, maka akan terbaca arus yang dilewati oleh resistor. Dan kenapa di osiloskop ini tidak membentuk gelombang? Karena pada rangkaian RLC paralel ini rangkaiannya tidak beresonansi atau tidak adanya gelombang. Dan selanjutnya ubah frekuensinya sesuai kelipatan 500, berarti menjadi 1000, berarti 1000 itu ganti. Nah,
maka akan berubah lagi mulai dari tahanan ininya, resistornya. Nah, lalu ubah lagi ke 1500, maka datanya pun akan selalu berubah-ubah, lalu ke 2000, lalu ke 2500. Terus lakukan percobaan ini sampai dengan frekuensi 5000 Hz. Oke, sampai sini dulu videonya. Mungkin cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.